Shalom murid Kristus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum kita memulai devosi kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita mengambil sikap doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur Bapa buat kasih penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami yang terus menjaga, memelihara kami dari hari ke hari, waktu ke waktu, minggu ke minggu. Kami bersyukur Bapa karena Tuhan terus ikut campur tangan. Tuhan mengiring setiap langkah kehidupan kami. Dan sebelum kami mengawali setiap kegiatan aktivitas kami, Tuhan terus berkati hati kami, pikiran kami untuk kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami Bapa ketika kami membaca dan merenungkannya, kami beroleh hikmat, akal budi, sehingga kami dapat memahami arti daripada firman Tuhan. Terlebih kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus yang terkasih, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 23, kemudian dilanjutkan dengan Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma 5 ayat 12. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Roma pasal 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian di dalam Roma pasal 5 ayat 12 berbunyi demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh karena satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Murid Kristus yang terkasih, sepanjang satu minggu ke depan kita mau berfokus membahas satu judul renungan, yaitu dosa membuat kita tidak suka hidup sehat. Saya ulangi, kita akan membahas satu minggu ke depan dengan satu judul, dosa membuat kita tidak suka hidup sehat. Dalam satu minggu yang sudah kita lewati, kita belajar bahwa tubuh kita ini diciptakan oleh Allah dengan keadaan sempurna, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam pembelajaran minggu lalu, kita diingatkan kisah penciptaan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka diciptakan dalam keadaan sempurna, kudus, dan diperlengkapi sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Murid Kristus yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia menciptakan manusia dengan sangat unik. Manusia diciptakan tidak seperti robot, tidak seperti orang menciptakan robot yang sudah diatur sesuai dengan kemauan penciptanya. Akan tetapi manusia diciptakan memiliki kehendak bebas. Allah tidak mau mengganggu kehendak bebas yang sudah Dia berikan kepada manusia. Akan tetapi iblis yang adalah sumber daripada segala dosa menggunakan kesempatan itu untuk merusak karya Allah yang sempurna itu. Iblis datang ke sebuah tempat, yaitu Taman Eden, yang dimana manusia pertama yang sudah diberikan kehendak bebas itu ditempatkan. Manusia yang tadinya sempurna menjadi rusak karena pelanggaran atau dosa yang mereka lakukan. Manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih jatuh dalam dosa. Manusia telah memilih jalan yang salah. Sifat-sifat Allah yang ada pada manusia telah rusak karena kehendak bebas itu. Dosa tidak hanya putus pada Adam dan Hawa saja, melainkan terus menjalar kepada turun-temurun, bahkan setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini. Berkelanjutan kepada anak-anak mereka, yaitu dosa pembunuhan. Kalau kita masih ingat, yaitu kisah tentang Kain membunuh adiknya Habel. Mereka adalah keturunan daripada Adam dan Hawa.
Sekalipun telah dilenyapkan semua manusia pada zaman dahulu dengan peristiwa Allah menurunkan air bah, itu pun tidak membuat dosa berhenti menjalar kepada umat manusia. Dan dosa itu terus dan terus berlanjut sampai saat ini. Karena dosa manusia tidak suka hidup sehat. Karena dosa manusia tidak memiliki akal yang sehat. Karena dosa manusia menganggap diri sendiri merasa hebat. Dan karena dosa kesehatan manusia pun semakin berkurang. Usia manusia pun dibatasi, yaitu dikatakan di dalam Alkitab hanya 70-80 tahun saja. Jikapun mereka kuat, maka sakit penyakitlah yang akan dialaminya. Murid Kristus yang terkasih, ketika kita sudah menyadari bahwa dosalah yang menyebabkan kita tidak suka hidup sehat, mari kita yang sudah ditebus oleh Yesus, kita yang sudah tahu kebenaran, kita menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran itu dan belum percaya kepada Yesus. Mari kita terus berjuang untuk tetap menjaga kesehatan kita, karena tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Tubuh kita ini diciptakan oleh Allah, dan sekalipun telah rusak, sifat-sifat Allah itu telah rusak di dalam tubuh kita. Dan kita harus ingat bahwa kita sudah ditebus kembali oleh Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Jadi tubuh kita ini adalah milik Allah, tempat Roh Kudus tinggal, tempat Roh Kudus berkarya. Mari kita terus menjaga kesehatan kita. Sekalipun dosa telah membuat kita malas untuk menjaga kesehatan kita, tetapi mari terus kita berjuang untuk tetap bisa menjaga kesehatan kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri devosi kita pada hari ini. Bapa kami di surga, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Bapa, yang menyebabkan kami tidak suka untuk hidup sehat adalah dosa yang terus menjalar kepada setiap manusia. Sekalipun kami sudah ditebus oleh Tuhan, kami masih tinggal di dalam daging ini yang terus membuat kami terkadang kami masih bisa jatuh ke dalam dosa. Membuat kami tidak suka untuk hidup sehat. Padahal hidup sehat itulah yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Tetap menjaga kesehatan kami, tubuh kami. Sebab tubuh kami ini adalah bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Ampuni kami Tuhan jika dalam kami menjalani setiap kehidupan kami seringkali gagal untuk kami menjaga kesehatan kami, untuk kami menjaga tubuh kami ini Bapa. Ajarkan kami terus, bimbing kami terus untuk kami hidup lebih taat lagi kepada Tuhan, untuk menjaga kesehatan kami, menjaga tubuh kami, karena tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus. Kami akan memulai setiap aktivitas kami. Tuhan terus tolong kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.